Bismillahirrahmanirrahim. Fertilisasi dan kehamilan. Pada bagian sebelumnya, kamu telah mempelajari siklus menstruasi pada perempuan. Pertanyaannya, masih ingatkah kamu mengapa menstruasi terjadi? Menstruasi terjadi apabila sel telur yang terdapat pada tuba Fallopi tidak dibuahi oleh sel sperma. Jadi ovarium, tempat produksi ovum itu, mengeluarkan ovum melewati tuba Fallopi. Nah, di saat melewati tuba Fallopi itu, jika sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel sperma, maka tidak terjadi fertilisasi. Lalu bagaimanakah apabila sel telur yang terdapat pada tuba Fallopi dibuahi oleh sperma? Tahukah kamu bagaimanakah fertilisasi dan kehamilan terjadi? Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur, ovum. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Nah, proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Nah, terjadinya peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur inilah sehingga membentuk zigot. Nah, proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Nah, pertanyaannya, tahukah kamu bagaimana sel sperma bergerak menuju sel telur? Sel sperma menggunakan flagela yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya dalam cairan yang ada pada tuba Fallopi untuk menuju ke sel telur. Nah, gerakan flagela ini dapat dianalogikan dengan baling-baling untuk mendorong perahu. Ya, perahu itu bisa bergerak karena ada baling-balingnya. Nah, begitupun sel sperma bergerak seperti itu, terdorong. Agar kamu dapat memahami mekanisme pergerakan sperma, perhatikan gambar 1.10 ya. Gambar ini dikutip dari IPA Kemendikbud kelas 9 semester 1. Bagaimana sperma dapat menemukan lokasi sel telur? Ada beberapa mekanisme sel sperma dapat menemui sel telur. Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia yang berupa hormon progesteron. Hormon progesteron. Selain itu juga karena adanya sensor panas, suhu tuba Fallopi atau tempat sel telur berada. Itu suhu tuba Fallopi itu atau tempat sel telur berada itu lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Jadi sensor panasnya itu yang memancing sel sperma masuk. Ayo kita renungkan betapa hebatnya Tuhan kita, Allah, yang telah mendesain mekanisme pergerakan sel sperma tersebut sehingga dapat menemukan lokasi sel telur dengan tepat. Perhatikan gambar 1.11. Nah, zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi ini akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim. Jadi zigot dulu baru muncul embrio.
Zigot. Zigot itu dari apa? Hasil dari peleburan sel inti sperma dengan sel inti telur, meleburlah menghasilkan, membentuk menjadi zigot. Nah, zigot ini kemudian dalam perkembangannya nanti menjadi embrio. Nah, embrio ini lantas menuju ke rahim. Nah, kemudian tertanam ya, implantasi ke dalam endometrium si embrio ini. Nah, pada kondisi inilah lantas seseorang perempuan itu disebut mengalami kehamilan. Jadi kehamilan itu ditandai dengan tertanamnya embrio di dalam dinding rahim. Nah, tahukah kamu bagaimana perkembangan embrio selama dalam kandungan? Nah, embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Nah, perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode ya. Pada materi ini kamu akan mempelajari perkembangan embrio dalam 3 periode atau trimester yang sekitar 3 bulan pada setiap periodenya. Nah, silakan nanti lihat ya, perhatikan tabel 1.4 trimester pertama, periode terbentuknya hampir semua organ tubuh ya. Janin sangat rentan terhadap radiasi, obat atau alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, agar janin yang dikandung tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan. Ini pada trimester pertama, embrio umur 5 minggu atau 35 hari ya. Kemudian trimester kedua, perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama gitu ya. Pada trimester ketiga terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Nah, itulah pada trimester ketiga ini sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dalam lingkungan luar. Nah, janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh, tulang mulai mengeras, otot mulai menebal. Nah, pada saat lahir ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 kg. Ya, terima kasih.